Orang usaha itu yang dicari untung, perhitungan untungnya dari mana? Ini pertanyaan yang sering kami dapatkan ya dari saudara-saudara kita, baik secara langsung maupun yang disampaikan melalui kolom komentar. Tentu saja banyak sekali keuntungannya ya teman-teman, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, di sini kita mulai dari yang tidak tampak dulu ya teman-teman, bahasanya yang tidak kita bisa nikmati secara fisik. Nih teman-teman, dari tadinya nggak ada, sekarang dengan kita aktif menanam ya, jadi ada. Kita jadi punya tanaman-tanaman batang seperti ini, yang tentu saja ini suatu saat bakal menghasilkan. Ya teman-teman, nih dari nggak ada, sekarang ada. Padi yang kita tanam menggunakan ember, ya teman-teman, ini sudah bisa berbuah. Tentu saja ini buahnya tidak kita buang. Ini buahnya nanti bisa kita nikmati juga. Tanaman-tanaman batang seperti ini usianya kurang lebih di 5 bulan kita tanam, dan ini sudah mulai banyak calon-calon bunganya yang insya Allah itu akan menjadi buah nantinya. Kalau sudah menjadi buah, itu pun bisa kita nikmati ya teman-teman. Nah, dengan kita aktif nanam seperti ini, kita menciptakan oksigen yang baik ya, yang ada di lingkungan sini, yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita, untuk makhluk-makhluk yang ada di lingkungan sini ya, karena memang kita aktif menanam seperti ini dan menciptakan ruangan hijau seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk keuntungan secara fisik ya teman-teman, di lahan ini sudah bisa menjadi ketahanan pangan keluarga, yang biasanya kami itu untuk biaya dapur aja untuk harian itu tidak cukup 50.000 per harinya. Berarti kalau diakumulasikan 1 bulan, harusnya ada uang 1.500.000 hanya untuk kebutuhan dapur aja ya. Ini 1 bulan. Coba kalau diakumulasi per tahun, ini sudah banyak sekali, sudah besar sekali jumlahnya. Nah, dengan kita aktif bikin lahan ketahanan pangan walaupun tidak luas ya, ini betul-betul bisa menopang sampai di 90%-nya kebutuhan dapur atau kebutuhan keluarga. Mulai dari sayurnya ya, mulai dari padinya seperti ini, mulai dari buah-buahan, ikan lele, ikan gurame kita nggak harus beli, kebutuhan telur kita nggak harus beli ya, karena kita pelihara ayam, dan kita juga masih pelihara kambing walaupun jumlahnya tidak banyak. Nah, semua itu nanti bisa berkesinambung ya. Kenapa kita pelihara kambing? Karena kita butuh pupuk kandangnya, kita butuh pupuk serintilnya yang nanti bakal kita gunakan untuk nanam-nanam seperti ini dan untuk semua tanaman yang ada di lahan ini ya teman-teman. Nah, kita bakal butuh limbah padatnya, kita juga bakal butuh limbah cairnya. Nah, kenapa kita pelihara ayam? Karena kita membutuhkan telur ya, dan kita juga membutuhkan daging. Nah, kenapa kita pelihara ikan ya, ikan lele, ikan gurame? Karena kita membutuhkan airnya. Limbah dari kolam tersebut ini yang bisa kita gunakan untuk nyiram-nyiram tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini, baik itu buah-buahan maupun sayur-sayuran seperti itu ya. Karena kotoran ikan ini sangat-sangat bagus kalau memang digunakan untuk tanaman-tanaman seperti ini. Dan dari hasil yang kita sirami menggunakan air kolam ya, tentu saja ini nanti akan berkembang bagus untuk sayuran, untuk tanaman-tanaman seperti ini ya. Dan sayuran itu tidak habis kita makan sendiri, pasti akan ada limbah yang nanti bakal kita kembalikan lagi ke kolam supaya dimakan sama ikan ya. Contohnya gini, air kolam itu kita gunakan untuk nyiram tanaman talas. Talas itu punya daun ya, daun yang sudah tua atau limbahnya ini nanti bisa kita gunakan untuk pakan ikan guramenya seperti itu. Jadi bakal muter aja dan kembali lagi ke situ ya, karena berkesinambung sehingga itu nanti bakal saling menghasilkan. Usia panen ikan gurame dengan usia panen talas ini sama ya teman-teman. Nah, sama-sama 8 bulan. Setelah 8 bulan guramenya per kilo kita bisa jual di 35.000 per kilonya, sedangkan talasnya per kilonya, umbinya kita bisa jual 10.000 per kilonya ya. Belum kita hitung yang lain seperti kangkung, usia tanamnya ya atau usia panen itu cukup 18 hari dari tanam sudah kita bisa petik. Dan untuk kangkung setelah mencukupi kebutuhan dapur kita ya, ada sisanya itu kita jual 2.000 per ikatnya. Dan tentunya ini akan menjadi pemasukan untuk biaya dapur kita juga ya teman-teman. Kita bisa panen buah belimbing, buah
dondong, buah jeruk, buah jambu ya dari lahan ini, dan itu juga karena memang air dari kolam yang kita gunakan untuk nyiram-nyiram ya, dan kita tidak harus beli buah-buahan. Nah, kalau kita nanam seperti ini, enaknya teman-teman, kita itu mau makan apa ya, tinggal kita tanam aja. Misalnya kita mau makan buah durian ya, kita tanam aja. Mungkin saat ini tidak ujuk-ujuk langsung bisa kita nikmati buahnya, tapi setidaknya kita sudah investasi waktu, investasi bibit ya, yang suatu saat nanti bisa kita nikmati buahnya ya. Kita mau makan cabai yang banyak, kita tinggal nanam cabai yang banyak. Kita mau makan padi yang banyak ya, atau makan nasi jenis apa, kita tinggal tanam aja seperti itu. Kita mau makan sayur apa, kita tinggal nanam aja. Nggak ada repotnya, dan tentu saja ya, ini sebuah keuntungan yang kalau menurut kami ini besar sekali. Keuntungan untuk lingkungan, keuntungan untuk biaya dapur kita yang tentu saja itu bukan sedikit. Apalagi kalau sudah kita akumulasikan dalam jangka waktu 1 bulan ataupun 1 tahun. Kita itu sering membebankan ya, contohnya seperti yang disampaikan saudara kita tadi. Nanti kalau nanam untungnya berapa, kita bisa jual berapa ya, dan kita dapat keuntungan berapa. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan ini membebankan kita sehingga kita tidak jadi menanam. Nah, lebih baik kita nyicil aja. Makanya juga sering kita sampaikan juga, kalau kita mau nanam-nanam seperti ini, jangan habiskan waktu kita di sini. Yuk, waktu luang kita aja yang kita gunakan untuk nanam-nanam. Misalnya kita punya aktivitas kerja di kantor atau di proyek ya, itu nggak bakal 24 jam habis waktunya di situ. Nah, ketika kita pulang ada waktu 1 jam ya, itu kita gunakan. 1 jam kalau kita konsistenkan setiap hari, waktu 1 jam 1 jam terus kita gunakan untuk nanam ya, untuk merawat tanaman yang sudah kita tanam juga, ini bakal banyak sekali tanaman-tanaman yang kita bisa tanam di lingkungan kita. Kalau alasannya kita tidak punya lahan ya, kita bisa mulai dari serambi rumah dulu. Dari pekarangan rumah kita bisa nanam seperti ini ya, menggunakan polybag, nanam padi menggunakan ember, nanam sayuran menggunakan pot. Jadi tidak menutup kemungkinan walaupun kita itu tidak punya lahan yang luas, tapi kita bisa mencukupi untuk kebutuhan dapur. Walaupun tidak 100%, setidaknya bisa membantu 20%, membantu 50%, sambil lambat laun kita upayakan untuk bisa 100% yang kita masak di dapur, yang kita makan sehari-hari itu dari yang kita tanam. Seperti itu ya teman-teman. Yuk kita mulai aja, alokasikan waktu sedikit kita yang tidak produktif ya, misalnya daripada kita sore-sore harus nonton TV, yuk kita nanam aja 1 butir atau 2 butir bibit yang nantinya bisa kita rawat untuk hariannya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita masih punya waktu untuk nongkrong-nongkrong, yuk alokasikan 30 menit aja per hari. Yang penting konsisten untuk kita bisa punya tanaman-tanaman seperti ini. Insya Allah ya teman-teman, ini nggak ada ruginya. Walaupun keuntungan secara fisik ya mungkin tidak bisa. Karena yang dianggap keuntungan itu kalau kita nanam ini nanti dijual laku berapa, hasilnya berapa, seperti itu. Tetapi ketika kita konsumsi sendiri, kita tidak beli, kita mau makan padi tidak harus beli, kita makan sayur tidak harus beli, kita makan buah tidak harus beli, itu sebenarnya sudah sebuah keuntungan. Ya teman-teman, semoga dari video pendek saya ini ada manfaat yang bisa dipetik, dan bantu komen di video ini.